Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang untuk anak-anak ibu semua. Pada kesempatan kali ini, ibu akan menyampaikan salah satu materi dari klaster uji LSP kita nanti, yaitu komunikasi di tempat kerja, di mana komunikasi di tempat kerja ini adalah klaster kedua ya, karena nanti kita LSP itu ada 5 klaster. Nah, jadi yang akan Ibu sampaikan adalah hanya materinya saja ya, hanya materi pembukanya saja. Nah, ini dari keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran SMK Triguna 1956 tahun pelajaran 2020-2021 dengan saya Ibu Neneng. Jadi saya akan memaparkan sedikit tentang bagaimana caranya berkomunikasi di tempat kerja. Ya, apa sih komunikasi itu? Ya, di sini banyak sekali yang memberikan pengertian tentang komunikasi. Ini Ibu rangkum hanya beberapa saja. Komunikasi itu yang pertama adalah proses penyampaian pesan oleh seorang pengirim pesan, kemudian proses pertukaran pesan antara dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun melalui media, kemudian proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, lalu komunikasi adalah upaya yang bertujuan untuk memberi dan meraih kebersamaan. Nah, yang terakhir adalah proses transfer pemikiran maupun ide dan gagasan yang diutarakan secara lisan. Jadi, dari beberapa pengertian ini, kita simpulkan bahwa komunikasi itu adalah suatu proses di mana ada seseorang yang ingin menyampaikan pesan kepada orang lain, ya, harus pesannya tersampaikan. Jadi itu adalah komunikasi. Ada yang secara langsung maupun secara media, gitu. Intinya harus ada komunikasi eh, jika kita ingin menyampaikan pesan. Jadi komunikasi berjalan dengan baik agar apa yang kita maksud atau apa yang orang lain maksud, orang lain tuju ke kita itu tersampaikan dengan baik. Ya, itu adalah definisi dari komunikasi. Ya, baik. Kita akan bahas satu persatu materi pengantar untuk komunikasi di tempat kerja. Yang pertama, kita akan mengetahui pengertian dari media komunikasi. Media komunikasi yaitu orang, bahan, peralatan yang menciptakan kondisi di mana seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap. Itu media. Kemudian, media komunikasi itu sendiri adalah suatu alat yang digunakan untuk mempermudah dalam menyampaikan informasi dari seseorang kepada orang lain dengan maksud tertentu. Ya, gitu. Jadi, komunikasi adalah bagaimana cara kita menggunakan suatu alat untuk menyampaikan informasi dari seseorang kepada orang lain dengan tujuannya maksud tertentu atau dengan tujuan apapun. Kemudian kita masuk kepada fungsi media komunikasi. Nah, fungsi media komunikasi di sini yang pertama mempermudah penyampaian pesan, lalu mengefektifkan penyampaian pesan, kemudian memperjelas maksud dan tujuan penyampaian pesan, dan sebagai alat untuk membangkitkan motivasi dalam mendengarkan suatu informasi. Jadi, media komunikasi itu dipergunakan untuk supaya menyampaikan pesan itu lebih mudah, lebih efektif, kemudian lebih jelas. Ya, kemudian jenis media komunikasi. Menurut sifatnya, media dapat dibagi menjadi yang pertama, media komunikasi audio, yaitu media yang hanya dapat didengar saja, seperti radio, telepon, dan lain-lain. Kemudian, media komunikasi visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, seperti koran, majalah, tabloid, buku, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah media komunikasi audiovisual, yaitu media yang dapat dilihat serta didengarkan dalam penyampaian informasi, seperti televisi, handphone 3G, kemudian ada laptop, ya, komputer, dan lain sebagainya. Ya, sekarang kita masuk pada kelebihan dan kelemahan media komunikasi. Di sini kita hanya akan membahas media komunikasi audio. Kelebihannya adalah yang pertama, murah dan mudah pengadaannya, kemudian mempunyai jangkauan luas,
Ketiga, bentuknya sederhana, kemudian mudah digunakan, dan dapat menyampaikan pesan secara langsung, kemudian dapat mengembangkan daya imajinasi. Kelemahannya, yaitu biasanya sering timbul gangguan, kemudian biaya pemasangan relatif mahal. Nah, kalau kita lihat dari kelebihan dan kelemahan media komunikasi, kenapa kita hanya mempelajari media komunikasi audio? Karena di uji LSP nanti, materi ujinya adalah komunikasi di tempat kerja melalui telepon. Ya, makanya yang kita pelajari hanya media komunikasi audio dan khususnya adalah media telepon. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke dalam materi komunikasi di tempat kerja melalui media telepon. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ketika bertelepon. Jadi, bagaimana sih caranya ketika kita bertelepon, menerima telepon, kemudian kita menelpon orang, ini bagaimana sih caranya? Bagaimana sih etikanya? Ya, kita akan bahas di slide selanjutnya. Ya, baik. Cara menangani telepon atau sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menangani telepon atau hal apa sih yang harus kita perhatikan ketika kita menerima telepon. Hal yang pertama adalah terima telepon secepat mungkin bila perlu pada daring pertama. Kenapa kita harus sesegera mungkin atau secepat mungkin menerima telepon atau ketika telepon masuk di ruangan kita berbunyi itu kita harus segera mungkin mengangkatnya. Karena dikhawatirkan adalah telepon yang kita terima itu atau telepon yang masuk adalah telepon yang penting, ya urgent. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk menunda-nunda atau berlama-lama dalam mengangkat telepon. Kemudian yang kedua adalah angkat gagang telepon dengan tangan kiri. Seperti ini ya, dengan tangan kiri. Kenapa harus dengan tangan kiri? Karena biasanya ketika orang menelpon kita, dia ingin menyampaikan beberapa pesan. Ya, makanya genggam telepon kita di tangan kiri, kemudian di tangan kanan kita, itu kita harus siap dengan alat tulis. Alat tulis dan lembar pesan telepon. Nah, lalu senyum saat bertelepon. Kenapa sih Bu harus senyum saat bertelepon? Kan nggak kelihatan sama orang sana kalau muka kita ini senyum atau enggak. Betul, nggak kelihatan. Tapi ketika kita tersenyum, itu adalah suara yang kita keluarkan berbeda dengan ketika kita biasa aja. Contoh, kita tanpa senyum ya mengangkat teleponnya. Selamat pagi dengan neneng di sini, ada yang bisa dibantu? Nah, itu kan nggak bagus. Tapi coba kita dengan senyum. Selamat pagi, dengan neneng di sini, ada yang bisa kami bantu. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Nah, kemudian menyampaikan salam. Ya, diperhatikan di sini, ketika pertama kali menyampaikan salam itu bukan dengan kata halo, ya, bukan dengan kata halo. Dengan kata apa? Yang pertama adalah selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore, selamat malam, atau kita pakai assalamualaikum, gitu. Nah, kemudian setelah kita mengucapkan salam, kita wajib menyebutkan identitas diri atau identitas kantor, kemudian atau identitas perusahaan. Contoh, selamat pagi dengan Neneng di sini dari SMK Triguna 1956, ada yang bisa kami bantu? Gitu atau selamat pagi SMK Triguna 56 dengan Neneng ada yang bisa saya bantu. Nah, seperti itu ya. Kemudian mencatat hal-hal yang penting dalam lembar pesan telepon. Nah, ketika orang menelpon kita, kemudian telepon kita berdering, ada telepon masuk, itu kita harus sudah ready di tangan kita adalah alat tulis, pulpen, kemudian ada lembar pesan telepon, ada buku telepon yang dipergunakan untuk mencatat hal-hal apa saja yang akan disampaikan oleh penelpon kita. Kemudian, bila penelpon kurang jelas, jangan menyebut kata-kata yang kurang sopan. Misalnya, ih kok nggak jelas banget sih ngomongnya? Nah, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh ya. Kita harus dengan profesional. Contohnya, maaf Ibu, bisa diulang kembali pesannya apa? Gitu. Nah, kemudian jika penelpon belum memberitahukan identitasnya, mintalah agar penelpon menyebutkan identitasnya. Nah, ini penting. Ini pentingnya. Jadi ketika orang menelpon kita, kita sudah menyebutkan identitas kita, dia sudah menceritakan apa maksudnya, dia sudah informasikan apa pesannya, tapi dia belum menjelaskan identitasnya itu siapa, dari mana. Nah, itu kita wajib menanyakan. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita menyampaikan kepada orang lain atau orang yang dituju itu jelas. Dapat telepon dari siapa, pesannya apa, gitu.
Contohnya kita meminta, dia menyebutkan identitasnya, "Maaf Ibu, dengan siapa saya berbicara?" Gitu ya, contohnya. Kemudian jika penelpon tidak ramah, tanganilah dengan cara profesional. Nah, ini penting sekali. Kadang-kadang orang yang menelpon kita nih, misalnya kita perusahaan servis, kemudian yang menelpon kita adalah customer atau klien yang dia mau komplain atau dia mau retur. Biasanya kan dia terbawa emosi ya, karena mungkin barang yang dia terima dari perusahaan kita itu kurang bagus, atau mungkin ada pelayanan dari beberapa divisi kita yang kurang bagus, kemudian dia menelpon marah-marah biasanya. Nah, ini kita tidak boleh terpancing emosi juga. Jadi kita harus menangani dengan cara profesional gitu. Kemudian mendengarkan dengan seksama apa yang diinginkan penelpon dengan penuh perhatian. Nah, di sini penting sekali kenapa kita harus memperhatikan orang yang menelpon kita dengan cara, jadi ketika orang yang menelpon kita itu sedang berbicara, sedang menyampaikan informasi, ya kita tidak diperkenankan untuk eh, sibuk sendiri, untuk melamun gitu. Jadi kita harus memperhatikan dengan seksama ya, dengan baik Pak, baik Bu, gitu seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan semua yang dia bicarakan. Kemudian setelah teleponnya berakhir, ya, letakkan gagang telepon setelah klien meletakkan gagang telepon. Jadi di sini tidak diperkenankan kita yang menerima telepon menutup gagang telepon terlebih dahulu, ya, itu tidak boleh. Jadi kita menutup gagang telepon itu menunggu setelah klien kita atau setelah penelpon kita itu menutup gagang teleponnya, ya, jadi seperti itu. Jadi hal-hal seperti inilah yang harus kita perhatikan, etika seperti ini kita perhatikan ketika kita menerima telepon. Nah, kemudian kriteria apa saja sih ya yang bisa kita terapkan untuk berbicara di telepon ya supaya lebih menyenangkan. Yang pertama, berbicara dengan kecepatan yang normal. Jadi kalau di telepon itu berbicaranya nggak boleh cepat-cepat atau nggak boleh terlalu lama ya. Jadi harus yang normal-normal saja. Kemudian berbicara seakan-akan berada di hadapan penelpon. Jadi walaupun yang nelpon kita itu wajahnya nggak terlihat, tapi tetap cara kita berbicara itu harus kita itu seperti berhadapan dengan penelpon kita gitu ya. Kemudian berbicara dengan nada yang tidak tinggi dan tidak keras. Jadi di telepon itu nggak usah teriak-teriak ya, atau nadanya terlalu kencang berbicara itu tidak usah karena jarak dari voice dari suara kita ke genggam telepon itu terlalu dekat. Jadi kalau suara kitanya terlalu tinggi sama terlalu keras itu malah jadinya mengganggu penelpon kita. Kemudian berbicara dengan nada yang santun, yang ramah dan rasa ingin membantu penelponnya. Jadi empat kriteria ini harus kita pelajari ya agar kita menjadi orang yang menyenangkan ketika berbicara di telepon. Nah, kemudian peralatan apa saja sih yang harus kita siapkan ketika kita berbicara melalui telepon? Yang pertama tentunya adalah pesawat telepon, ya itu sudah wajib. Kemudian yang kedua adalah kalender meja. Ya, fungsinya untuk apa kalender meja? Agar kita ketika orang yang menelpon kita itu menginformasikan tentang jadwal atau tentang tanggal, nah itu kita tidak susah eh, mencarinya ya. Ketika kalender meja sudah ready di meja kita, dekat telepon kita, itu kita dengan sangat mudah untuk melihat kalender tersebut. Kemudian jam dinding. Nah, jam dinding ini fungsinya untuk supaya kita tahu nih penelpon kita menelpon jam berapa. Kemudian nanti akan ada janjinya jam berapa seperti itu. Kemudian alat tulis seperti pensil dan ballpoint. Nah, ini penting karena fungsinya untuk menulis pesan. Kemudian lembar pesan telepon yang akan digunakan untuk mencatat semua pesan-pesan yang diberikan oleh penelpon kita. Kemudian daftar nomor telepon ekstensi internal dan buku daftar telepon masuk ya. Nah, itu adalah beberapa peralatan yang harus kita miliki ketika dalam menerima telepon. Kemudian yang kedua adalah kita akan membahas tentang hambatan dalam bertelepon. Jadi dalam menelpon itu kan pasti ada hambatan-hambatan. Nah, hambatannya apa saja sih? Ya, kalau kita lihat di sini adalah hambatan dalam bertelepon. Ya, di sini ada faktor fisik dan faktor pemakai. Faktor kondisi fisik peralatan telepon. Jadi biasanya yang menjadi hambatan dalam bertelepon adalah pertama, suaranya berisik tidak jelas.
Ya, mungkin di tempat orang yang menelpon kita itu di suatu ruangan yang memang banyak orang di dalamnya sehingga berisik, atau mungkin juga di tempat kita, ya di tempat kita itu ketika kita menerima telepon ada banyak orang di dalam ruangan gitu. Jadi ketika banyak orang yang di ruangan kemudian mereka berkomunikasi, mengobrol, nah itu menjadi suaranya menjadi berisik. Jadi sehingga suara nelponnya tidak jelas. Kemudian suaranya hilang timbul. Nah, ini karena melalui telepon, jadi biasanya bisa karena sinyal atau karena gangguan, jadi suaranya bisa hilang, bisa timbul. Kemudian suara tiba-tiba mengecil. Nah, ini biasa terjadi ketika kita menggunakan telepon yang tiba-tiba suara itu mengecil. Kemudian saat menekan atau memutar nomor telepon, tidak terdengar nada kontak. Jadi misalnya nih, kita udah angkat gagang telepon, kemudian kita mau tekan nomornya, kita mau pencet, nah itu tidak terdengar nada kontaknya. Nah, itu adalah menjadi hambatan untuk kita berkomunikasi melalui telepon. Kemudian tidak terdengar nada sambung. Ya, kita sudah memencet nomor teleponnya, menekan nomor teleponnya, kemudian tidak terdengar nada sambung. Nah, itu adalah salah satu hambatannya juga. Kemudian tiba-tiba sambungan terputus di saat percakapan berlangsung. Nah, ini biasanya terputus ini biasanya karena satu mati lampu, kedua tidak ada pulsa, atau ketiga memang jaringannya memang sedang ada trouble. Nah, kemudian faktor pemakai. Nah, ini dari komunikan, dari kita yang menerima telepon atau dari orang yang menelpon kita. Pertama, berbicara berdecak atau berbicara di telepon sambil makan. Nah, ini tidak boleh ya, berbicara di telepon sambil makan karena itu mengganggu sekali untuk menyampaikan pesannya menjadi tidak jelas, kemudian juga tidak sopan ketika menelpon sambil makan. Kemudian berbicara monoton dan tidak jelas pengucapannya. Jadi yang dibicarakan itu saja monoton. Kemudian pesannya juga tidak jelas yang diucapkan itu apa. Nah, itu adalah akan menjadi sebuah hambatan. Kemudian berbicara terlalu cepat. Nah, jadi kitanya yang dengar juga belum jelas dia berbicara apa, tapi berbicara terlalu cepat. Nah, itu juga menjadi suatu hambatan. Kemudian meninggalkan telepon sambil berbicara kepada orang lain. Nah, ini kadang-kadang sering kita temukan ya. Kita sedang menelpon, kemudian teleponnya kita taruh, kita ngobrol sama orang yang di sebelah kita. Nah, itu sangat tidak boleh dan itu menjadi suatu hambatan dalam bertelepon. Kemudian berbicara sambil bersenda gurau. Nah, jadi sambil ngobrol kemudian bersenda gurau, akhirnya pesan yang tersampaikan adalah tidak terdengar dengan jelas. Kemudian berbicara sambil kepala bergerak kanan ke kiri, jadi ke kanan ke kiri gitu. Jadi sehingga suara yang dihasilkan juga tidak jelas. Kemudian berbicara dengan desah nafas terdengar. Jadi bicara di telepon tapi sambil ada desisan suara gitu sehingga apa yang orang terima atau apa yang kita terima suaranya tidak jelas. Nah, yang terakhir adalah melamun. Nah, ini tidak diperbolehkan ketika kita menerima telepon kita melamun ya karena apa? Karena nanti pesan yang disampaikan oleh orang lain itu tidak sampai ke kita kalau kitanya melamun. Jadi kita nanti bingung orang ngomong apa karena kita ngelamun jadi kita nggak jelas nih orang ngomong apa. Nah, itu adalah beberapa hambatan dalam bertelepon. Nah, selanjutnya kita akan membahas peralatan apa saja yang kita perlukan untuk bertelepon ya, untuk komunikasi di tempat kerja ini peralatan apa saja sih yang biasa kita pakai atau kita pergunakan? Iya, baik. Di sini terlihat ada dua lembar form. Yang pertama adalah lembar pesan telepon, yang kedua adalah block note. Nah, ini menjadi salah satu peralatan yang wajib kita persiapkan ketika kita sedang melakukan komunikasi di tempat kerja, yaitu melalui media telepon. Selain alat tulis, yang harus kita miliki adalah ada dua lembar form seperti ini. Yang pertama adalah lembar pesan telepon. Lembar pesan telepon ini kita pergunakan ketika kita menerima telepon, ya. Ketika kita menerima telepon, kita menggunakan lembar pesan telepon ini, gitu ya. Nanti kita tulis lembar pesannya seperti apa, untuk divisi apa, dari departemen apa, orangnya menelpon tanggal berapa, kemudian dari perusahaan mana, kemudian namanya siapa, isi pesannya apa, kemudian keterangannya. Nah, setelah
yang menelpon kita itu memberikan pesan. Nah, nanti di keterangannya apa? Apa akan ditelepon kembali atau nanti hanya ingin bertemu atau apa? Nanti di bawah itu ada keterangannya ya. Kemudian lembar berikutnya adalah ada block note. Nah, block note ini kita pakai ketika kita ingin menelpon gitu. Jadi eh, ketika kita ingin menelpon orang, ya, ingin menelpon orang lain, kita gunakan lembar block note ini. Kita tulis, kita mau menelpon siapa, kemudian isi pesannya apa, gitu. Nah, tanggalnya tanggal berapa. Nah, seperti itu ya. Dua form ini akan nanti kita pelajari lebih lanjut. Ya, nanti akan kita pelajari lebih lanjut bagaimana cara pengisiannya, teknisnya seperti apa, ilustrasinya seperti apa, nanti akan kita pelajari lebih lanjut lagi. Sementara materi komunikasi di tempat kerja sampai di sini dahulu ya untuk eh, apa namanya untuk soal berikutnya kita akan pelajari di kesempatan berikutnya. Baik, untuk contoh soal, kemudian format LPT dan block note, kita berjumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih telah menyimak materi ini dengan sangat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.